bisa menikmati janji Tuhan bukan sekedar percaya Tuhan itu besar, bukan sekedar percaya bahwa Immanuel tidak pernah ingkar janji, tapi kita juga harus punya cara berpikir kerajaan Allah. Nah, inilah yang menuntun kita untuk bisa menikmati janji-janji Tuhan, membuat kita bisa tetap maju menghadapi tantangan yang ada. Jadi prinsip yang membentuk karakter seseorang, pikirkan apa yang benar. Matius pasal 4 ayat 17, ini khotbah pertama Yesus, khotbah tertua Yesus sebelum dia punya murid-murid. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kata bertobatlah di sini dalam bahasa asli atau dalam bahasa Yunani artinya metanoia. Metanoia berasal dari dua akar kata, meta dan noia. Meta artinya perubahan, noia artinya pikiran. Nah, kata metanoia atau bertobatlah artinya perubahan cara berpikir yang salah jadi benar. Perubahan cara berpikir negatif jadi positif. Perubahan cara berpikir pengecut jadi pejuang. Perubahan cara berpikir dunia menjadi cara berpikir kerajaan Allah. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa, dalam Matius pasal 16 ayat 24, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikuti aku. Jadi murid-murid tahu di alam bawah sadar ikut Yesus bukan selalu berkat, siap menghadapi kekurangan. Ikut Yesus bukan hanya promosi, harus siap direndahkan. Ikut Yesus bukan hanya kemuliaan, harus siap pikul salib, dianiaya, kursi listrik, mengalami hukuman mati. Nah, karena murid-murid sudah di-upgrade cara berpikirnya di alam bawah sadarnya, maka dari 12 murid Yesus, satu yang gugur bernama Yudas, tapi 11 murid Yesus lainnya siap mati di ladang misi. Ini merupakan hal yang benar ketika kita memilih seseorang menjadi pasangan hidup kita, atau menjadi karyawan kita, atau menjadi mitra bisnis kita. Bukan dilihat dari elok parasnya, bukan dilihat dari pengalamannya, tapi dari cara berpikirnya. Cara berpikir pejuang atau cara berpikir pecundang, cara berpikir negatif atau cara berpikir positif, cara berpikir yang baru atau cara berpikir yang lama. Berbeda dengan Musa yang memilih 12 murid hanya berdasarkan perawakan yang elok, badan yang besar, pengalaman yang bagus. Ketika mereka diutus untuk mengintai tanah perjanjian, maka suara dari 12 murid Musa terpecah dua. Suara 10 dari murid Musa berkata, benar, tanah yang dijanjikan Tuhan itu berlimpah susu dan madu, berlimpah buah-buahan dan sayur-sayuran, namun orang-orang di sana juga besar-besar, perawakannya sangat kuat dan ahli berperang. Sedangkan kita ini seperti belalang kecil. Kalau Anda berpikir bahwa dirimu belalang, maka apa saja Anda lihat jadi besar. Sesuatu yang Anda lihat akan jadi tidak mungkin Anda bisa capai. Sedangkan puji Tuhan, waktu itu ada 2 murid Musa yang punya cara berpikir yang berbeda, yaitu Kaleb dan Yosua. Berkata, benar, tanah yang dijanjikan itu sangat baik, berlimpah susu dan madu, buah-buahan sayur-sayuran. Sekalipun orang itu besar-besar dan ahli bertempur, tapi Tuhan telah berjanji sama kita bahwa kita akan kalahkan mereka. Semua murid-murid Musa yang lain berkata tidak mungkin. Dan 2 juta bangsa Israel berkata tidak mungkin. Kita gak akan mungkin bisa masuk dalam perjanjian. Lebih baik kita kembali ke Mesir daripada kita mati di padang gurun ataupun di tanah perjanjian. Nah, yang unik dari 2 golongan murid Musa ini yang suaranya terbelah 2, pada mereka melihat berkat yang sama, opportunity yang sama, melihat tantangan yang sama, melihat bahkan juga tanah yang sama, tapi cara berpikirnya berbeda. Yosua dan Kaleb melihat peluang besarnya Tuhan, sedangkan 10 murid Musa yang lain melihat besarnya masalah. Akibatnya dari 12 murid Musa hanya cuma 2 orang yang bisa masuk tanah perjanjian, yaitu mereka yang punya cara berpikir yang diperbaharui. Yang lebih mengejutkan, dari 2 juta bangsa Israel yang mengeluh berkata tidak mungkin, hanya cuma 2 orang yang dapat masuk ke tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Padahal 2 juta bangsa Israel percaya bahwa Tuhan itu besar, percaya bahwa Immanuel tidak pernah ingkar janji, namun hanya cuma 2 orang yang punya cara berpikir yang sehat yang dapat masuk menikmati tanah perjanjian. Nah, berarti untuk bisa menikmati janji Tuhan, bukan sekadar percaya Tuhan itu besar, bukan sekadar percaya bahwa Immanuel tidak pernah ingkar janji, tapi kita juga harus punya cara berpikir kerajaan Allah. Nah, inilah yang menuntun kita untuk bisa menikmati janji-janji Tuhan, membuat kita bisa tetap maju
menghadapi tantangan yang ada. Jadi prinsip yang membentuk karakter seseorang, pikirkan apa yang benar.